Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Ada beberapa pertanyaan yang masuk berkaitan dengan badal haji atau badal umrah. Tentu bahasan ini punya kemiripan dalam banyak hal antara badal haji dengan badal umrah. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, karena pertanyaannya mencakup beberapa persoalan berkaitan dengan bagaimana hukumnya, kemudian bagaimana syarat orang yang membadalkan, lalu apakah harus sudah pergi haji, kemudian mana yang didahulukan kalau kita mau menghajikan ibu dengan bapak, apakah ibu dulu berangkat dari hadis ibumu, 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 kemudian bapakmu, dan bagaimana kalau dengan menghajikan ibu yang sudah pernah haji fardu atau haji wajib, apakah disyariatkan atau tidak. Nah, terkait dengan hal ini, supaya bisa menjawab beberapa pertanyaan terkait, maka kita coba bacakan apa yang disampaikan oleh penulis buku Mulakhas Fiqhil Haji wal Umrah, yaitu Syekh Alawi As-Saqaf, dalam buku yang diunggah di channel YouTube beliau, yaitu Durarus Saniyah. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini babnya bab ke-17. An-niyabatu fil hajj. Niyabah fil hajj itu, naib niyabah itu artinya menggantikan. Gantikan dalam haji. Nah, kita lihat di sini ada beberapa subbahasan. Dimulai dari an-niyabatu anil hayy. Menggantikan haji untuk yang masih hidup. Nah, terkait dengan ini sama berlaku untuk haji maupun untuk umrah. Awalan, an-niyabatu fil fardi anil qadiri. Menggantikan, ini untuk ibadah fardu, ya. Haji berarti haji fardu, ya. Haji wajib, bukan haji sunnah. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan umrah. Kalau umrah, karena ada dua mazhab di kalangan ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa umrah sama dengan haji. Umrah juga hukumnya wajib, sama-sama fardu. Makanya nanti ada istilah umrah sunnah. Artinya umrah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu bukan umrah yang wajib, tapi umrah yang sunnah. Nah, bagaimana hukumnya menggantikan pada ibadah yang fardu ini? Untuk orang yang mampu melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Maka beliau sampaikan, al-qadiru alal haji, yang mampu melaksanakan ibadah haji. La yajuzu ayyastaniba man yahuju anhu hajjat al-faridah. Tidak boleh minta tolong kepada orang untuk melaksanakan ibadah haji pada ibadah haji fardunya. Baik itu misalnya sebagai orang tua minta kepada anaknya, kakak minta kepada adiknya, suami minta pada istrinya, atau sebaliknya. Nah, ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Bahkan beberapa ulama seperti Imam Ibnul Munzir, Ibnu Qudamah, dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahumullah mengatakan bahwa ini adalah ijma'. Semua ulama sepakat tidak boleh. Ini bagi yang mampu. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan yang tidak mampu? An-niyabatu fil fardi an ghairil qadiri. Jadi, kalau yang berikutnya ini, sekarang bagaimana dengan yang tidak mampu? Tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Tidak mampu melaksanakan ibadah yang fardu ini. Nah, kita lihat di sini, yajibu alaman a'jazahu. Wajib bagi orang yang tidak mampu. Dalam kondisi lemah, bisa karena kibarun, karena faktor usia, sudah sepuh. Sudah sangat sepuh. Au maradun la yurjaburuhu, atau yang kondisinya sakit yang tidak bisa atau sulit diharapkan kesembuhannya. Tentu ini menurut perhitungan dokter yang ahli atau menurut kebiasaan yang ada pada masyarakat pada umumnya. Ada kondisi sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Ini kita mengacu pada yang umum. Misalnya orang dengan kondisi sakit pada jenis sakit tertentu dan pada stadium tertentu yang sulit diharapkan kesembuhannya. Maka dalam kondisi seperti ini, dan di sini diberikan keterangan, disyaratkan bahwa uzur ini bersifat terus-menerus. Sama seperti misalnya yang sudah pikun atau punya penyakit menahun. Jadi ada orang yang
sakitnya memang sudah sakit dalam kondisi yang sangat parah. Nah, maka tidak berlaku untuk orang yang sakit, tapi masih bisa diharapkan kesembuhannya. Artinya sekarang sakit, sakitnya berat, parah, tapi masih memungkinkan diharapkan kesembuhannya. Kemudian juga orang gila, yang gila. Eh, ke- eh, Kemudian orang yang ditahan, dikurung, ya, di penjara. Ya, karena bisa jadi apa? Kalau ditahan, misalnya kalau di penjara, bisa jadi selesai masa tahanannya. Atau kalau dikurung oleh orang yang melakukan kezaliman atau kemudian sekelompok orang, lalu ini bukan penjara tapi bentuk yang lain, maka ini juga tidak dihajikan. Demikian pula yang masuk kategori fakir, ya, yang fakir atau miskin juga tidak dihajikan. Nah, bagi orang yang tidak mampu karena faktor tadi, bisa karena sakit, udah karena tua, karena pikun, karena gila, karena sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka dia bisa minta kepada orang lain untuk menghajikan dirinya. Jika dia punya harta, dia punya uang, tapi kondisi sakitnya ini memang tidak memungkinkan berangkat haji, maka bisa minta orang lain untuk menghajikan. Nah, ini adalah pilihan di mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan ini riwayat dari Imam Abu Hanifah, juga dua murid Imam Abu Hanifah, dan beberapa ulama salaf. Dan ini juga yang dipilih oleh Al-Kamal Ibnu Humam, Imam Ibnu Hazm. Kalau di kalangan ulama sekarang ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Ini berkaitan dengan menghajikan orang yang tidak mampu. Haji apa? Haji wajib. Nah, ini yang masuk kategori wajib. Ya. Nanti yang sunnah kita akan bahas di belakang, insya Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana statusnya kalau seandainya sudah minta kepada orang lain melaksanakan ibadah yang fardu tadi, kemudian Allah takdirkan sembuh, misalnya stroke, dan stroke-nya sudah sangat parah, menurut dokter biasanya seperti ini sulit diharapkan kesembuhannya, ya diperbanyak berdoa saja. Ternyata Allah kabulkan doa-doa misalnya putra-putrinya, dan akhirnya sembuh dan normal seperti semula. Maka orang yang seperti ini, yang sudah minta tolong orang lain untuk menghajikan, ya bahasa kita badal haji. Ini namanya istilahnya niabah. Ya, niabah itu artinya menggantikan. Orangnya namanya naib, ya, yang menggantikan. Nah, kalau yang seperti ini, yang sudah pernah sempat minta tolong dihajikan, tapi kemudian alhamdulillah sembuh sebelum wafat, maka ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, orang yang sudah menghajikan, minta tolong orang lain untuk menghajikan untuk dirinya, kemudian orang tersebut sembuh sebelum wafat, maka haji itu sudah cukup baginya. Dan kewajiban haji fardunya sudah gugur. Jadi tidak ada kewajiban haji untuk dirinya, karena apa? Sudah dihajikan oleh orang lain. Dan waktu itu dia ada uzur. Ya. Dan inilah pendapat di mazhab Hanabilah, juga mazhab Zahiriyah. Selain itu, ini adalah pendapat Imam Ishaq Ibnu Rahawai. Pendapat kedua, bagi yang sudah minta orang lain untuk menghajikan, kemudian dia sembuh sebelum wafat, maka itu belum menggugurkan ibadah fardunya tadi. Maka dia berkewajiban untuk haji untuk dirinya sendiri. Artinya berarti dia berangkat haji lagi setelah sembuh. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah, dan ini pendapat yang sahih di mazhab Syafi'iyah. Ini juga yang dipilih oleh Imam Ibnul Munzir. Jadi ini kondisinya kalau yang tadi sudah dihajikan, tapi ternyata sembuh. Nah, selanjutnya sekarang pindah ke bahasan berikutnya. Bagaimana dengan menggantikan orang yang sudah meninggal? Orang sudah wafat, meninggal, kemudian dihajikan. Bagaimana statusnya yang seperti ini? Maka kita lihat di sini. Yang pertama, orang yang sudah wafat dan dia punya tanggungan haji wajib. Ini yang pertama.
Nah, penjelasannya bagi yang wafat dan punya tanggungan haji yang wajib dia laksanakan, tapi dia wafat. Misalnya gini, orang yang kaya, punya harta dan waktu hidupnya sebetulnya sehat, kemudian wafat. Kan sebetulnya wajib haji. Sehat, kaya, apa halangannya? Nggak ada halangan dari sisi biaya maupun kesehatan. Kemudian wafat, misalnya. Nah, maka haji itu masih ada dalam tanggungannya. Dia masih kewajiban ada dalam tanggungannya, oleh karena itu wajib dihajikan. Dari mana? Dari harta yang dimilikinya. Kan dia punya harta, dan bahkan mungkin hartanya melimpah. Cukup untuk bayar haji, cukup. Maka dihajikan dari harta yang dimiliki. Statusnya sama, baik itu dia berwasiat ataupun tidak berwasiat. Ya, baik dia berwasiat ataupun tidak berwasiat. Ini adalah pilihan di mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Dhahiriyah, dan ini pendapat beberapa ulama salaf. Kalau di kalangan ulama kontemporer ada Syaqiti dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Ini yang pertama. Dan tentu kalau kita bicara tentang menggantikan, ya tentu kita bicara hukum asalnya adalah tidak digantikan, tetapi bisa jadi pada kondisi tadi ada yang sebetulnya mampu terus kemudian wafat. Nah, bahkan dalam kondisi seperti ini, ya hukum asalnya kan hajinya itu untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya. Nah, kemudian kalau salah satu dari dua orang tuanya atau kedua-duanya belum haji, dia bisa menghajikan kedua-duanya setelah haji untuk dirinya sendiri. Setelah haji untuk dirinya sendiri. Sebagai bentuk bakti dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada keduanya. Ketika keduanya tidak mampu atau wafat. Nah, dia bisa haji atau umroh untuk bapaknya, atau umroh dan haji untuk ibunya, tapi masing-masing. Jadi, umrohnya untuk satu umroh, berarti satu orang. Kalau umroh berikutnya, yang kedua, dan begitu seterusnya. Dan tidak boleh digabungkan dalam satu umroh sekaligus menggantikan atau membadalkan umroh dan haji untuk keduanya. Nggak bisa. Dan kalau misalnya mau menghajikan untuk kerabatnya yang lain gimana? Maka dimulai dari ibunya dulu, kemudian bapaknya. Jadi ibunya dulu, kemudian bapaknya, baru yang lain. Nah, tapi kalau misalnya begini, kalau yang satu sudah haji fardu, yang satu belum, maka didahulukan yang belum mengerjakan yang fardu. Misalnya, ibunya sudah pernah haji, bapaknya belum, maka bapaknya dulu yang didahulukan. Nah, ini urutannya. Kembali ke sini tadi, jadi kalau seandainya menggantikan yang sudah wafat, maka tadi bisa diambilkan dari hartanya, harta peninggalannya. Nah, boleh nggak berhaji, tapi hartanya bukan dari harta yang sudah meninggal tadi, tapi dari yang lain? Nah, jawabannya adalah boleh. Dinamakan dengan tabarruk. Yajuzu tabarruk bil haji anil mayyit. Jadi boleh, ya boleh menggunakan hartanya yang bersangkutan, atau harta temannya atau saudaranya, atau dikumpulkan bareng-bareng anak-anaknya untuk menghajikan orang tuanya misalnya. Ini boleh, orang tuanya sudah meninggal. Baik itu dari ahli waris ataupun selain ahli waris. Misalnya ada teman dekatnya, teman akrabnya, lalu kemudian dia membiayai biaya ONH-nya, ongkos naik haji, atau biaya untuk berangkat umrohnya. Baik ahli warisnya mengizinkan ataupun tidak. Inilah pendapat mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan ini pilihan Syekh bin Baz rahimahumullah. Nah, kemudian bagaimana dengan menggantikan
Istilah lainnya membadalkan untuk haji sunnah, bukan wajib. Kalau wajib tadi sudah di atas. Kalau sunnah bagaimana? Para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya niyabah menggantikan atau badal untuk haji sunnah. Dan kalau disimpulkan ada dua pendapat yang kuat. Yang pertama, tidak boleh digantikan atau tidak boleh minta digantikan pada haji sunnah, kecuali untuk yang mayit, untuk orang yang sudah meninggal, artinya orang yang sudah wafat, berarti ini boleh, untuk pendapat mereka, atau beliau-beliau ini. Dan untuk orang yang kondisi fisiknya lemah dan sulit diharapkan kesembuhannya. Misalnya orang yang lumpuh. Nah, maka yang seperti ini boleh. Dan ini adalah pilihan di mazhab Syafi'iyah. Demikian pula riwayat dari Imam Ahmad, dan di kalangan ulama sekarang juga ada Syekh Asy-Syafi'i dan Syekh bin Baz rahimahumullah. Ini pendapat yang mengatakan tidak boleh. Kecuali, ya. Jadi tidak boleh kecuali. Misalnya sudah meninggal, jadi kalau masih hidup enggak. Atau masih hidup tapi lumpuh. Nah, ini bisa. Pendapat kedua, tidak boleh sama sekali. Baik sudah meninggal maupun yang lumpuh. Masih hidup tapi sudah lumpuh, juga tetap nggak boleh. Ini pendapatnya Malikiyah, dan ini salah satu pendapat di mazhab Syafi'iyah, dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Jadi, ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang menghajikan itu haji sunnah, bukan haji wajib. Jadi yang bersangkutan sudah pernah haji. Boleh nggak dihajikan lagi? Sementara yang bersangkutan sudah pernah. Nah, yang seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh kecuali kalau sudah meninggal atau hidup tapi kondisinya lumpuh. Pendapat yang kedua, tidak boleh sama sekali. Ini untuk haji sunnah. Nah, kemudian bahasan berikutnya, mempekerjakan orang, memberi upah untuk melaksanakan ibadah haji. Apa hukumnya? Ini boleh. Ya juzul istijaru alal haji. Boleh memberi upah kepada orang untuk melaksanakan ibadah haji. Dan inilah mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan ini riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahumullah. Jadi boleh mencari orang untuk kemudian diberi upah melaksanakan ibadah haji. Karena bisa jadi apa? Bisa jadi anaknya nggak bisa karena sebab tertentu. Maka boleh nggak orang lain? Boleh. Nah, ini yang dipilih oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, juga riwayat dari Imam Ahmad, berkaitan dengan yang menggantikan atau membadalkan. Apa syaratnya yang membadalkan ini atau naib ini yang membadalkan? Yang pertama, ayyakuna naibu qad hajja an nafsihi hajjal fariidhah. Syaratnya adalah naibnya ini yang membadalkan ini sudah haji untuk dirinya sendiri, ada haji fardunya. Jadi sudah selesai. Sudah pernah haji kapan? Oh, 5 tahun yang lalu misalnya. Atau setahun yang lalu. Yang jelas sudah pernah haji fardu. Jadi disyaratkan pada naib ini sudah haji Islam istilahnya. Haji untuk dirinya sendiri. Jika tidak, maka jelas dia haji untuk dirinya sendiri dulu. Ya, baru menghajikan untuk orang lain. Nah, itu terkait dengan syaratnya. Jadi sudah menghajikan, sudah haji untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, boleh nggak beda kelamin? Ya, misalnya perempuan menghajikan laki-laki, laki-laki menghajikan perempuan. Jawabannya tajuzun niyabatu fil hajj. Boleh membadalkan atau menggantikan haji saun kana ibu rojulan awi imra'atan. Baik yang menggantikan laki-laki atau perempuan.
Yang digantikan laki-laki atau perempuan nggak ada masalah. Jadi tidak masalah misalnya begini, bapaknya yang sudah wafat, kemudian anaknya yang perempuan yang menghajikan, bukan anak laki-laki. Ini boleh. Jadi tidak ada masalah perbedaan jenis kelamin, laki atau perempuan. Nah, dan ini adalah pendapat yang disepakati oleh imam 4 mazhab. Nah, demikian beberapa ulasan yang berkaitan dengan menghajikan untuk orang lain atau dinamakan dengan niyabah fil hajj. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.